Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan para hadirin yang saya muliakan. Saya Zidan Nadif Adi Chandra selaku pembicara pertama dari tim Pro. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu satu hal sederhana. Coba bayangkan, ketika kita bangun pagi, mau mandi, terus airnya mati, lalu kita menelepon perusahaan yang mengelolanya. Airnya ternyata harganya naik karena perusahaan swasta yang pegang kontraknya lagi cari untung. Lalu kamu ingin masak, gasnya habis, harganya juga naik. Bayangkan lagi kamu mau pergi sekolah, lalu BBM mahal, angkot mahal, semua mahal. Semua dikuasai oleh pihak swasta yang satu-satunya tujuannya adalah profit. Hadirin sekalian, itulah dunia yang terjadi ketika sumber daya penting tidak diatur oleh negara. Dan hari ini saya tim Pro hadir untuk memilih dunia yang berbeda, di mana semuanya tidak boleh jadi mainan pasar bebas. Melalui agensi sumber daya nasional hadir sebagai pelindung, bukan penonton. Karena sumber daya bukan komoditas biasa. Sumber daya adalah hak hidup dan hak tidak boleh diperjualbelikan. Sebelum masuk ke argumen saya, kita samain dulu pemahaman kita. Yang dimaksud sumber daya penting di sini adalah seperti air bersih, energi, pangan, lahan dan hutan, mineral, dan tambang strategis. Yang dimaksud urgensi sumber daya nasional adalah lembaga atau badan yang dibentuk dan diawasi negara, tugasnya yaitu mengelola, mendistribusikan, dan mengawasi sumber daya penting agar adil dan tidak dimonopoli swasta demi keuntungan sepihak. Bukan berarti kita melarang swasta, tapi negara memegang kendali utama dan punya otoritas penuh untuk campur tangan. Posisi kami jelas, kami memilih dunia di mana negara punya kuasa penuh atas sumber daya yang menentukan hidup matinya rakyat. Maksud dalam argumen saya yang pertama, sumber daya penting bukan barang dagangan biasa. Ini fondasi dari seluruh argumen kami. Jadi, didengerin baik-baik. Ada satu pertanyaan sederhana yang sering kita lupa tanyakan. Apa bedanya air sama handphone? Kalau handphone mahal, namun bisa memilih beli yang murah atau enggak beli sama sekali. Hidup kamu tetap bisa jalan. Tapi kalau air mahal, kamu mau enggak? Itulah bedanya. Sumber daya penting bukan pilihan. Ia adalah kebutuhan yang tidak bisa digantikan dan tidak bisa ditunda. Dan justru karena itulah sumber daya penting tidak bisa diserahkan ke mekanisme pasar bebas yang hanya bekerja berdasarkan hukum permintaan dan penawaran dari keuntungan. Karena apa? Karena pasar bebas punya satu prinsip utama yang tidak bisa diganggu-gugat, cari untung sebesar-besarnya. Kalau air diserahkan ke swasta, mereka akan jual air dengan harga setinggi pasar mau bayar. Yang kaya aman, yang miskin silahkan haus. Kalau energi diserahkan ke swasta, mereka akan potong pasokan ke daerah terpencil yang tidak menguntungkan. Karena apa? Karena nggak ada profitnya. Argumen saya yang kedua adalah tanpa agensi nasional, ketimpangan akan semakin parah. Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam luar biasa. Kita punya nikel terbesar di dunia, kita punya hutan tropis ketiga terluas di dunia, kita punya cadangan batu bara, emas, tembaga yang sangat besar. Kita punya lautan yang kaya akan ikan. Tapi coba tanya ke diri sendiri satu pertanyaan jujur. Apakah rakyat Indonesia sudah benar-benar merasakan manfaat dari semua kekayaan itu? Kalau jawabannya belum sepenuhnya, nah itulah masalahnya. Selama ini, banyak sumber daya alam Indonesia dikelola oleh swasta, termasuk asing dengan kontra seringkali lebih menguntungkan investor daripada rakyat. Coba kita lihat sendiri, daerah-daerah penghasil batu bara di Kalimantan dan Sumatera setelah puluhan tahun diplomasi masih punya angka kemiskinan yang tinggi. Dewan juri yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan, tim Pro hari ini memilih satu dunia yang sederhana, tapi bermakna besar. Bukan dunia yang sempurna, bukan dunia tanpa tantangan, tapi dunia di mana sumber daya yang menentukan hidup kita tidak diserahkan begitu saja kepada mereka yang hanya peduli pada angka di laporan keuangan mereka. Kami ingin negara benar-benar hadir bukan sebagai penonton, tapi sebagai pengatur, pelindung, dan penjamin bahwa sumber daya bangsa ini untuk rakyatnya, bukan untuk segelintir pihak yang modalnya besar. Karena pada akhirnya, ukuran sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan seberapa besar pasar bebasnya. Ukurannya adalah seberapa adil sumber dayanya dibagi untuk seluruh rakyatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.